Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya. Oke, hari ini kita akan nyemprot lagi ya teman-teman. Kita setiap harinya nyemprot ini ya teman, karena jatahnya memang untuk apa? Hari ini kita nyemprot ya. Jatahnya buat nyemprot. Karena nanti takutnya buah kita banyak yang ketinggalan lagi. Nanti ini mah lokasinya cukup sahabat karena jenis rumput yang seperti ini ya teman-teman. Nah, rumput seperti ini yang daunnya berbulu ini di sini sangat banyak sekali. Ini semua lahan seluas 3 hektar ini ya teman-teman, dipenuhi ini semua ya. Jenis tumbuhan yang berbulu-bulu seperti ini. Ini cuma bisa basmi dengan racun kontak ya. Racun kontak itu seperti ya, saya sebutkan saja mereknya ya teman-teman, seperti yang warna obatnya warna biru ya, biru tua. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini, biru kehitam-hitaman. Obat yang sejenis ini kalau mau mematikan gulma ini dengan mati total. Bisa juga menggunakan obat yang warna kuning. Namun teman-teman harus memberikan dosis yang tinggi, dan campurannya usahakan menggunakan campuran ali ya teman, atau bubuk ali, agar matinya sempurna ya teman-teman. Kalau enggak, matinya kurang sempurna. Biasanya seperti itu. Kalau menggunakan ini, dia obat ini warna biru kehitam-hitaman ini, dia mati total. Yang paling bagus ya, saya sebutkan saja mereknya yang paling bagus untuk nyemprot rumput seperti yang punya saya ini, menggunakan Noxon Mix. Teman-teman tidak perlu mencampur-campur lagi karena memang dosisnya tepat dan jumlah cc-nya tepat. Nah, untuk saya sendiri saya menggunakan tandon ya, menggunakan tandon seperti ini ya teman-teman, menggunakan tandon seperti ini. Jadinya untuk yang saya pakai dosisnya ini adalah 1,5 liter, satu botol minuman mineral ini ya teman-teman. Nah, ini pas 1,5 liter, ini kemasannya 1,5 liter. Ini sudah cukup dosisnya teman-teman. Untuk tandon 350 liter ya, 350 liter. Kalau mau tandon yang lebih besar lagi yang 1.000 liter, kalikan saja 350. Kalau 1.000, nah berarti 1.000 kalau 1.000 ya, ini 2 kali 3 liter, 3 kali 4,5 liter ya, kasih saja 5 liter ya ke dalam tandon 1.000 liter ya. Yang tandon warna putih yang kotak ya, yang biasanya kotak, yang biasanya untuk bawa kalau di tambang-tambang tuh untuk bawa solar atau alat berat. Nah itu ya teman-teman. Kalau saya ini menggunakan tandon rumah tangga atau tandon tempat air ya, yang biasa, yang kecil, karena memang untuk penyemprotan, untuk menghabiskan satu tandon seperti ini membutuhkan waktu. Kalau punya saya ini cukup lama ya teman, karena saya irit obat, irit air ya, adalah 3 jam baru habis, kemudian ngisi lagi sekitar 3,5 jam baru selesai kita nyemprot ya teman-teman. Nah itu dia. Oke, kita daripada panjang lebar, kita langsung saja praktekkan dan aplikasikan ya teman-teman penyemprotannya. Oke, langsung pertama-tama kita hidupkan mesin dulu. Nah, dengan cara seperti ini ya teman-teman, banyak petani atau yang petani awam atau yang masih kuno ya teman-teman menganggap cara saya ini seperti ini adalah cara yang malas ya teman-teman, adalah kerjaan petani malas, karena mereka masih menggunakan cap manual yang menggunakan kecek-kecek, atau menggunakan motor listrik, atau yang menggunakan aki yang pakai pikul ya teman-teman. Nah, cara yang saya pakai ini dianggap malas dan kurang bersih dan lambat katanya. Tapi di sini saya boleh bertaruh ya teman-teman. Kalau memang saya lihat ada banyak di kolom komentar cara seperti ini lebih lambat katanya daripada menggunakan cap. Coba saja satu lawan satu atau 2 lawan 1 ya dengan saya nyemprot seperti ini ya teman-teman. Jadi cara ini dianggap adalah kerjaan pemalas, adalah seorang petani sawit pemalas ya nyemprot menggunakan ini. Tetapi saya menggunakan inovasi seperti ini adalah agar cara saya mempercepat nyemprot untuk lahan yang luas. Karena menyemprot dengan menggunakan cara ini, badan tidak basah ya teman-teman. Kita
tidak capek, tidak lelah membawa air kelebihannya ya. Dan kita untuk penyemprotan, kalau saya rasa dengan penyemprotan seperti ini yang sering saya praktekkan adalah malah rata dan menyeluruh ya. Banyak yang mengatakan ini lebih lambat katanya kalau menggunakan semprotan seperti ini, yang menggunakan mesin seperti ini, dan banyak obat yang terbuang dan rugi, katanya banyak yang tumpah dan rugi. Nah, kalau kita perhitungkan rugi ya, memang kelihatannya memang seperti ini banyak yang tumpah karena dari sil-sil dari pompa si mesin ini banyak yang bocor segala macam ya. Memang itu sudah resikonya. Namun jika kita perhitungkan untuk kecepatan, saya jamin untuk kecepatan nyemprot menggunakan ini lebih cepat, karena di sini kelebihannya kita menghemat tenaga ya teman-teman, karena kita tidak memikul air ya. Di sini cuma kita menarik selang. Memang terkadang selang untuk penyemprotan seperti ini ya teman-teman, terkadang nyangkut atau terkena kayu atau terkena pelepah, itu memang sudah biasa. Tapi kalau sudah terlatih atau sudah biasa, malah lebih cepat. Mungkin yang mereka katakan menyemprot menggunakan cara seperti ini lebih lambat daripada menggunakan penyemprotan manual, itu karena yang menyemprot menggunakan seperti ini belum biasa ya, atau belum pro atau tidak berpengalaman ya. Kalau di sini saya berani bertaruh jika bisa mengalahkan saya dalam 1 hektar sawit ya. Saya tantang ya, karena saya untuk menyemprot 1 hektar sawit saja hanya cukup butuh 4 tandon. Hanya butuh, kalau memang saya nyemprotnya keadaan cuaca bagus, cuma saya lakukan dalam waktu 2 hari atau 1 hari ya. Kalau cuaca bagus ya, kalau cuaca tidak bagus biasanya 4 hari untuk lahan yang 1 hektar ya teman-teman. Nah, dan untuk obatnya sendiri kalau saya perhitungkan hampir sama-sama aja untuk perhitungan saya, dengan malah kalau perhitungan saya malah lebih irit menggunakan ini ya teman-teman, karena takarannya sudah pasti ya, tidak dikira-kira lagi. Misalnya 1 tandon 1,5 liter atau 1 tandon 2 liter obat, nah itu sudah pasti ya teman-teman. Dan untuk matinya sendiri, kalau mungkin yang sudah menonton video-video saya sebelumnya, untuk matinya sendiri cukup lumayan bagus ya untuk penyemprotan seperti yang saya lakukan ini ya. Mungkin bisa dicoba buat teman-teman yang di rumah. Memang harga untuk mesin ini kalau yang murah mesin Cina ya, merek-merek Cina atau merek-merek dalam negeri juga banyak ya, sekitar 3 jutaan 1 set, belum lengkap dengan selang. Kalau lengkap dengan selang, perkiraan dana selang dan tandon adalah 5 juta ya. Nah, kalau untuk mesin yang saya pakai ini menggunakan mesin bagus ya. Memang untuk mesin bagus ini awet. Ini sudah yang saya pakai ini, mesin ini sudah hampir 9 tahun saya pakai, belum ada kendala ya teman-teman, masih bagus, kecuali cuman ada bocor-bocor oli merembes pada pak-pakan, wajar karena memang penggunaannya cukup lama. Dan saya menyemprot untuk lahan ini seluas ini, saya menggunakan ini semua, tidak menggunakan lain. Dan saya tidak menyewa buruh untuk penyemprot, karena saya menggunakan mesin seperti ini lebih enteng dan lebih mudah, lebih ringan, praktis kita. Dan mengambil airnya sendiri dengan cara seperti ini ya teman-teman, saya tunjukkan. Ini kita sedotan sungai, kita taruh tandonnya, kita lihat, kita jalan ke atas ya, kita tandonnya kita taruh. Ini panjangnya selang saya pakai adalah 50 meter ya. Kalau 100 meter terlalu panjang, untuk tidak sesuai dengan banyak tandonnya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan tandon yang 1000 liter, baru gunakan selang yang 100 meter ya teman. Kalau tandon seperti saya ini cukup 50 meter aja sudah cukup ya teman, tidak perlu panjang-panjang, karena sudah mantap dan pas, tidak terlalu ruwet dan tidak terlalu nyangkut di semak-semak ya. Nah itu dia teman-teman. Oke, cukup sekian sampai di sini video saya. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.